Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pada pertemuan kita hari ini kita akan membahas materi tentang bunyi. Tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu setelah mempelajari materi bunyi, siswa dapat menjelaskan karakteristik bunyi, menghitung cepat rambat bunyi, membedakan gaung dan gema, dan menghitung kedalaman laut. Satu, bunyi. Bunyi adalah sesuatu yang dihasilkan dari suatu getaran. Contohnya pada saat memetik gitar, saat berbicara yaitu pita suara yang bergetar, dan memukul gendang. Bunyi tidak dapat dilihat melainkan dapat didengar oleh telinga. Setiap benda yang dapat menghasilkan bunyi disebut sumber bunyi. 2. Perambatan bunyi. Gelombang bunyi merambat memerlukan medium yaitu zat cair, udara, dan zat padat. Gelombang bunyi tidak dapat merambat pada ruang hampa udara. Syarat terjadinya dan terdengarnya bunyi yaitu A. Adanya sumber bunyi, B. Adanya medium atau zat perantara untuk merambat bunyi, C. Ada penerima bunyi dalam jangkauan sumber bunyi. 3. Karakteristik bunyi dibagi menjadi 4, yaitu yang pertama adalah nada dan desah. Nada adalah gelombang bunyi yang frekuensinya teratur, contohnya bunyi alat musik. Desah adalah gelombang bunyi yang frekuensinya tidak teratur, contohnya bunyi angin, bunyi kendaraan bermotor, dan bunyi mesin. Tinggi rendahnya nada ditentukan oleh frekuensi. Semakin tinggi frekuensi, maka panjang gelombangnya semakin pendek. 2. Kekuatan bunyi atau intensitas bunyi. Kuat bunyi adalah keras atau lemahnya bunyi yang terdengar. Kuat lemahnya bunyi dipengaruhi oleh amplitudo. Semakin tinggi amplitudo sumber bunyi, maka semakin keras bunyi yang dihasilkan. Dan sebaliknya, semakin lemah amplitudo, semakin lemah bunyi yang dihasilkan. Faktor-faktor yang mempengaruhi kuat lemahnya bunyi adalah amplitudo, jarak sumber bunyi ke pendengar, dan jenis medium. 3. Timbre atau warna bunyi. Timbre adalah gabungan nada dasar dan nada-nada atas sehingga menghasilkan bentuk gelombang tertentu untuk setiap sumber nada. Contohnya, nada suling dan nada trompet pada frekuensi yang dibedakan bunyinya. Hukum Mersenne. Mersenne menyelidiki hubungan frekuensi yang dihasilkan oleh senar yang bergetar dengan panjang senar, penampang senar, tegangan, dan jenis senar, sehingga dapat dihasilkan faktor yang mempengaruhi nada alamiah senar atau dawe. Yang A yaitu panjang senar. Semakin panjang senar, semakin rendah frekuensi yang dihasilkan. B. Luas penampang. Semakin besar luas penampang senar, semakin rendah frekuensi yang dihasilkan. C. Tegangan senar. Semakin besar tegangan senar, semakin tinggi frekuensi yang dihasilkan. D. Massa jenis. Semakin kecil massa jenis senar, maka semakin tinggi frekuensi yang dihasilkan. Ini sering kita terapkan pada gitar. 4. Resonansi. Resonansi adalah ikut bergetarnya suatu benda karena getaran benda lain. Syarat terjadinya resonansi adalah frekuensi yang sama dengan sumber bunyi. Contoh dalam kehidupan sehari-hari resonansi adalah ketika alat berat atau truk yang melintas di depan rumah kita. Terkadang jendela atau bahkan rumah kita ikut bergetar. Itu salah satu contoh resonansi yang ada dalam kehidupan kita. 5. Cepat rambat gelombang bunyi. Kecepatan rambat gelombang bunyi tergantung pada medium tempat gelombang bunyi tersebut dirambatkan. Di sini disajikan tabel yaitu berupa medium udara pada suhu 0 derajat Celcius memiliki cepat rambat bunyi 331 meter per sekon. Udara dengan suhu 15 derajat Celcius memiliki cepat rambat bunyi 340 meter per sekon. Air dengan suhu 25 derajat Celcius memiliki cepat rambat bunyi 1490 meter per sekon. Air laut pada suhu 25 derajat Celcius memiliki cepat rambat bunyi 1530 meter per sekon. Aluminium pada suhu 20 derajat Celcius memiliki cepat rambat bunyi
5100 meter per sekon. Tembaga pada suhu 20 derajat Celcius memiliki suhu 3560 meter per sekon. Besi pada suhu 20 derajat Celcius memiliki cepat rambat bunyi 5130. Di sini menunjukkan bahwa suhu juga mempengaruhi cepat rambat bunyi. Semakin tinggi suhu maka cepat rambat bunyinya juga akan semakin besar. Rumus cepat rambat gelombang bunyi yaitu V sama dengan S dibagi T, di mana V adalah cepat rambat bunyi, satuannya meter per sekon, S adalah jarak sumber bunyi dengan pendengar, satuannya meter, T adalah waktu, satuannya sekon. Ketahui S jarak sama dengan 750 meter. Waktu T sama dengan 1,5 sekon. Yang ditanya adalah cepat rambat gelombang bunyi. Rumus V adalah S per T. Jadi tinggal dimasukkan angkanya 750 meter dibagi dengan 1,5 sekon. Jadi 750 dibagi 1,5 sekon adalah 500 meter per sekon. Diketahui jarak S sama dengan 10 meter. Kemudian cepat rambat gelombang bunyi atau V sama dengan 340 meter per sekon. Yang ditanya adalah waktu yang diperlukan bunyi. Rumus T atau waktu adalah S per V. Tinggal dimasukkan nilai S-nya 10 meter dan nilai V-nya adalah 340 meter per sekon. Satuan yang sama silahkan dicoret. Jadi 10 dibagi 340 per sekon diperoleh hasil yaitu 0,03 sekon. Ketahui waktu atau T sama dengan 1,5 sekon. Kemudian cepat rambat bunyinya atau V sama dengan 340 meter per sekon. Yang ditanya adalah jarak atau S. Rumus S adalah V dikali dengan T. Tinggal dimasukkan nilai V-nya 340 meter per sekon dikali dengan waktunya 1,5 sekon. Satuan yang sama silahkan dicoret. Jadi tinggal 340 meter dikali dengan 1,5. 340 dikali dengan 1,5 diperoleh nilai 510 meter. Enam, pemantulan gelombang bunyi. Pada saat gelombang bunyi menumbuk suatu permukaan seperti dinding, lantai, dan langit-langit, sebagian energi bunyi tersebut diserap dan sebagian lagi dipantulkan. Permukaan yang keras akan memantulkan lebih banyak bunyi, sedangkan bahan yang lunak seperti karpet, busa, menyerap banyak energi gelombang bunyi. Bunyi hukum pemantulan gelombang bunyi yaitu 1. Bunyi datang garis normal dan bunyi pantul terletak sebidang datar atau satu bidang datar. Nomor 2. Sudut datang sama dengan sudut pantul. Berdasarkan efek yang ditimbulkan, bunyi pantul dapat dibagi menjadi dua macam yaitu A. Gaung. Gaung atau kerdam adalah bunyi pantul yang tidak terdengar dengan jelas karena datangnya hampir bersamaan dengan bunyi aslinya. Hal ini disebabkan jarak antar sumber bunyi dan dinding pemantulnya relatif dekat. Keadaan seperti ini sering menjadi masalah bagi manusia
khususnya dalam hal pengaturan suara dalam ruang pertemuan, ruang konser musik, dan gedung bioskop. Untuk mengurangi akibat yang ditimbulkan gaung, yaitu dengan memberikan alat peredam dengan cara memasang kain-kain tebal pada dindingnya, sehingga bunyi akan diserap oleh kain dan hanya terdengar bunyi asli yang utuh. Gema. Gema adalah bunyi pantul terdengar dengan jelas karena datangnya setelah bunyi asli. Gema terjadi karena jarak antar sumber bunyi dan dinding pemantul relatif jauh. Contohnya ketika seseorang berteriak di depan tebing, sehingga bunyi merambat pada dinding tebing dan dipantulkan kembali ke orang tersebut. Pemanfaatan bunyi pantul yang sering kita dengar adalah sistem sonar untuk mengukur kedalaman laut. Sistem sonar pada kelelawar, di mana kelelawar memancarkan frekuensi tertentu untuk mendeteksi gerakan dan hambatan untuk terbang di malam hari. Sistem sonar untuk USG, alat ini memancarkan berkas ultrasonik ke rahim ibu hamil sehingga menghasilkan gambar penampang pada manusia. Rumus mengukur kedalaman laut, S sama dengan V dikali T dibagi 2, di mana S adalah jarak kedalaman laut, satuannya meter, V adalah cepat rambat bunyi dalam air, satuannya meter per sekon, T adalah waktu yang diperlukan dari kapal ke dasar laut, satuannya sekon. Diketahui T waktu sama dengan 1 sekon. Kemudian cepat rambat gelombang bunyi V sama dengan 1000 meter per sekon. Yang ditanya jarak atau kedalaman laut atau S. S sama dengan V dikali T dibagi dengan 2. Sudah dimasukkan V-nya 1000 meter per sekon dikali dengan 1 sekon dibagi 2. Satuan yang sama silahkan dicoret. Jadi tinggal 1000 meter dikali dengan 1 dibagi 2. Jadi 1000 meter kali 1, 1000 meter dibagi 2. Jadi 1000 meter dibagi 2 dapatnya 500 meter. 7. Infrasonik, ultrasonik, dan audiosonik. Infrasonik adalah bunyi yang memiliki frekuensi kurang 20 Hz. Bunyi ini tidak dapat didengar oleh manusia, namun dapat didengar oleh laba-laba, anjing, dan jangkrik. Audiosonik adalah bunyi yang memiliki frekuensi 20 Hz sampai dengan 20.000 Hz. Bunyi jenis ini hanya dapat didengar oleh manusia. Ultrasonik adalah bunyi yang memiliki frekuensi lebih besar dari 20.000 Hz. Bunyi ini juga tidak dapat didengar oleh manusia. Hewan yang dapat mendengar bunyi ini adalah anjing, lumba-lumba, kelelawar, dan kucing. Jawablah 5 pertanyaan di bawah ini dengan benar pada lembar kertas folio.